Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauhar Sodik dari kelompok 10 dengan nomor NIM 2111 020 10048 akan menerangkan tentang hukum internasional. Yang pertama yaitu pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara yang tentunya sangat berbeda dengan hukum pembagian warisan di Indonesia. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja pada zaman dahulu. Hukum antar negara atau bangsa menunjukkan adanya kaidah dan asas yang kompleks yang mengatur hubungan di antara anggota masyarakat, bangsa, serta negara. Macam-macam hukum internasional. Hukum internasional dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu yang pertama hukum perdata internasional, yang kedua hukum internasional publik. Hukum perdata internasional adalah asas hukum yang mengatur hubungan keperdataan yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan keperdataan antar subjek hukum masing-masing tunduk pada hukum perdata atau nasional yang berlainan. Yang kedua yaitu hukum internasional publik. Hukum internasional publik adalah asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Fungsi hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional yang terdapat hubungan dengan masyarakat internasional, tetapi fungsi utamanya yaitu untuk melayani kebutuhan komunitas internasional, termasuk sistem negara yang otentik. Contoh hukum internasional. Contoh-contoh hukum internasional ada 4. Contoh yang pertama yaitu Konvensi Hukum Laut tahun 1982 tentang perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga. Yang kedua yaitu Konvensi Perlindungan Lapisan Ozon tahun 1985. Konvensi yang dilakukan dalam upaya untuk melindungi lapisan ozon dari zat-zat berbahaya. Contoh yang ketiga yaitu Protokol Kyoto mengenai perubahan iklim tahun 1997. Sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangkai Kerja PBB tentang perubahan iklim. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tentang Konvensi Stockholm mengenai persistence organic pollutants, sebuah perjanjian internasional pertama yang difokuskan dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan serta kesehatan manusia dari bahan-bahan kimia berbahaya. Sekian dari saya, Jauhar Sodik dari kelompok 10. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.